Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat zuhur berjamaah yang alhamdulillah tadi telah kita laksanakan. Kemudian kita melanjutkan kaitan dengan kultum mengisi waktu walaupun hanya sebentar. Mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salat berjamaah yang telah kita laksanakan mendapatkan keutamaan dari Allah, yaitu meraih 27 derajat pahala dari Allah. Dan begitupun dengan mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita selama berada di masjid akan selalu didoakan oleh malaikat dengan ungkapan Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Malaikat akan mendoakan kita, semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka, kata malaikat, dan memberikan rahmat kepada mereka. Mudah-mudahan ini diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Di dalam ungkapan bahasa Al-Qur'an kita menemukan kalimat tabsyir. Tabsyir itu artinya kabar gembira. Maka kabar gembira itu berlakunya bagi siapa? Dan ditujukan oleh Allah itu kepada siapa? Maka kalau kita merujuk pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-25, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa basyiril ladzina amanu, dan Allah memberikan ungkapan kabar gembira bagi siapa? Alladzina amanu wa 'amilus sholihat, yaitu bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Apa bentuk ungkapan tabsyirnya itu? Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bahwasanya bagi mereka itu diberikan surga yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai. Jadi kalau kita melihat dan memperhatikan dari ayat ini, bahwa hanya orang-orang yang beriman dan beramal solehlah yang akan mendapatkan tabsyir kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya tabsyir ini, kabar gembira ini berupa surga akan Allah berikan nanti di akhirat. Tetapi di dunia ini pun dengan modal iman dan amal soleh, maka kita pun akan merasakan hidup itu seperti di surga. Artinya memakai bentuk kalimat seperti, berarti kalau persis ya tidak. Karena kita tidak bisa mengukur yang disebut dengan ukuran kenikmatan surga itu nanti berapa bentuk kenikmatannya seperti apa. Karena Rasulullah pun beliau menyatakan, kenikmatan surga itu mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara fi qalbil basar. Artinya kenikmatan surga belum pernah terdengar oleh telinga kita. Belum pernah terlihat oleh mata kita. Dan begitu pun belum pernah terbayang oleh hati kita bahwa kenikmatan surga seperti ini. Kenapa tuh ada kalimat tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya itu adalah sungai-sungai. Maka kalimat mengalir di bawahnya itu sungai-sungai berdasarkan apa yang bisa kita cerna berdasarkan kemampuan pikiran kita. Tapi justru aslinya itu tidak seperti yang kita bayangkan. Maka dengan demikian, orang-orang yang beriman dan beramal soleh di muka bumi ini, ketentraman dan kenikmatan itu akan dirasakan bukan karena banyaknya harta, bukan karena tingginya kedudukan yang kita miliki, tetapi kebahagiaan akan bisa kita rasakan jika kita memiliki iman dan diwujudkan menjadi bentuk ungkapan amal soleh. Tetapi itulah yang namanya perjuangan. Yang namanya manusia ketika mempertahankan keimanan dan amal soleh ternyata bukan perkara yang mudah.
Kenapa seperti itu? Karena kita pun bisa memperhatikan. Ada orang yang dia itu kuat dalam urusan masalah keimanannya. Tapi justru pada suatu saat justru keimanannya itu menjadi lemah. Apa yang bisa melemahkan keimanan seseorang? Salah satunya di antaranya yang bisa melemahkan keimanan seseorang itu yaitu al-mal atau al-amwal, berkaitan dengan harta. Kita kilas balik. Sebagaimana yang kita telah ketahui bahwa di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masa Rasulullah masih ada, Rasulullah itu masih hidup. Sampai ada salah seorang sahabat Nabi yang begitu rajin datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Artinya 5 waktu datang ke masjid untuk berjamaah. Tetapi ternyata di saat dia itu melaksanakan sholat berjamaah selalu terburu-buru untuk pulang ke rumahnya. Dan ini membuat Rasulullah merasa heran. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Akhirnya pada suatu saat, pada suatu kesempatan, beliau bertanya, kenapa engkau itu setelah melaksanakan sholat wajib selalu terburu-buru untuk pulang ke rumah? Maka sahabat ini menjawab, ya Rasulullah, baju yang saya pakai ini, yang saya pakai sholat ini, ditunggu oleh istriku untuk dipakai sholat juga. Artinya satu pakaian itu dipakai untuk melaksanakan sholat oleh dia dan oleh istrinya. Menunjukkan bahwa sahabat ini termasuk kategori orang yang miskin. Maka kemudian dia pulang ke rumahnya dan menceritakan hal ini kepada istrinya. Lalu muncullah suatu bentuk keinginan dari istrinya. Wahai suamiku, mintalah pada Rasulullah untuk didoakan agar kita itu menjadi orang yang kaya. Orang yang melimpah ruah harta kita. Agar ibadah engkau itu wahai suamiku di masjid itu dalam keadaan khusyuk. Kenapa? Karena baju untuk sholat itu bisa engkau pun memiliki, aku pun memiliki, kata istrinya. Maka akhirnya sahabat ini memberanikan diri datang pada Rasulullah untuk minta didoakan. Tapi ternyata apa pernyataan Rasulullah? Rasulullah menyatakan, wahai sahabat atau yang nama aslinya adalah Sa'labah, engkau tidak akan kuat kalau seandainya jadi orang yang kaya. Datang lagi ke rumahnya, dirayu lagi oleh istrinya, minta lagi kepada Nabi sampai 3 kali dan betul didoakan oleh Nabi. Kata Nabi, kalau memang engkau itu ingin betul-betul jadi orang yang kaya, maka aku akan mendoakannya. Padahal Rasul sudah menyatakan engkau tidak akan kuat jadi orang yang kaya. Ternyata para bapak dan para ibu didoakan oleh Nabi dan Sa'labah menjadi orang yang kaya. Apa yang terjadi setelah menjadi orang yang kaya? Bukan makin rajin ke masjidnya, bukan makin dekat pada Allah Subhanahu wa taala, tapi justru keimanannya itu jadi hancur dan dia menjadi orang yang tidak pernah lagi datang ke masjid. Yang paling parah, maka dia menjadi orang yang al-bukhlu, yaitu jadi orang yang kikir. Ini diantaranya harta bisa melemahkan keimanan seseorang. Kemudian yang kedua, di zaman tabi'in ada salah seorang yang dia itu termasuk kategori orang yang selalu berperang di zaman sahabat pada saat itu. Selalu berperang dengan orang-orang kafir. Dan pada saat itu dia itu hafal Quran sampai 30 juz hafal Quran. Setiap kali umat Islam mengadakan peperangan, pemuda ini selalu ikut. Karena terdorong, termotivasi dengan hafalan Quran yang 30 juz. Tetapi ketika menyerang kerajaan Romawi, lalu dia itu melihat salah seorang putri Raja Romawi tersebut dan sampai tertarik oleh kecantikan putri tersebut. Maka akhirnya dia memberanikan diri untuk mengirimkan surat dan menawarkan diri atau bertanya, maukah engkau itu menjadi istriku? Maka si putri ini dia menjawab dengan ungkapan, saya siap menjadi istri engkau dengan catatan engkau itu harus pindah agama. Artinya harus keluar dari Islam dan masuk pada agama wanita ini. Ternyata apa yang terjadi? Karena saking cintanya pada perempuan ini dan tertarik dengan kecantikannya, maka akhirnya dia pun keluar dari Islam dan mengikuti ajaran atau agama wanita tersebut. Para bapak, para ibu, pemuda ini hafal Quran 30 juz. Tapi ternyata hafal Quran 30 juz pun tidak menjamin kuat keimanan seseorang. Sampai saat dia itu menjadi murtad, keluar dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, sebagai bukti ternyata perempuan pun bisa memberikan pengaruh yang negatif terhadap keimanan kita. Makanya untuk itu muncul satu bentuk pertanyaan.
Apa yang menyebabkan iman seseorang itu menjadi lemah? Maka salah seorang ulama tauhid, maka beliau itu menyampaikan dalam kitab Majmu'ul Fatawa bahwa di antara penyebab lemahnya keimanan seseorang, yaitu yang pertama adalah al-jahlu bi asma'illah wa sifatihi. Artinya ketika orang tersebut mengaku sebagai orang yang beriman, tetapi dia itu tidak paham bi asma'illah pada nama-nama Allah, wa sifatihi, dan tidak paham juga pada sifat-sifat Allah, maka ketika tidak ada pemahaman seperti ini, itu akan menyebabkan lemahnya keimanan seseorang. Karena kita paham Bapak, Ibu, di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat yang ke-180, Asma'ullah, nama-nama Allah itu diantaranya ada 99. Sampai Allah berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama yang baik, dan nama yang baik itu ada 99, fad'uhu biha. Maka berdoalah kalian itu dengan asma'ul husna itu. Jadi dengan demikian, ketika asma'ul husna kita hafal, kita paham, dan kita mengerti, maka ini akan menjadi motivasi bagi kita untuk selalu berbuat baik, untuk selalu menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa yang hafal Asmaul Husna, maka akan dijamin masuk ke dalam surga. Maka seringkali kita memahamkan yang penting hafal. Akhirnya banyak yang sengaja menghafalkan Asmaul Husna 99 karena ada jaminan masuk ke dalam surga. Maka ini yang menjadi masalah Pak, kita kalau tidak hafal berarti mau ke surga gitu Pak Intan. Karena memahamkan dari hadis ini, hafal Asmaul Husna 99 maka dijamin masuk ke dalam surga. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, setelah dikaji dari sarah hadis tersebut, bukan hanya hafal tapi paham. Artinya kita perlu memahami, walaupun bapak ibu hafal Asmaul Husnanya cuma 10, karena rata-rata 10 yang hafal itu. Karena ketika ditambah tidak hafal lagi gitu kan Pak. Tapi insya Allah kalau jamaah yang di sini Asmaul Husna mah tos kacepeng Paknya gitu. Gitu. Tos kacepeng lah ayat di Al-Quran gitu. Itu 99 Pak. Jadi bapak-bapak ibu-ibu pahami Asmaul Husna, maka muncul yang disebut dengan amal, maka insya Allah bapak ibu akan dijamin masuk ke dalam surga. Yang masuk menjamin masuk ke dalam surga itu, yaitu dari segi bentuk pengamalannya. Lihat aja Pak Ibu, dalam surat Al-Fatihah, Asmaul Husna itu ada 4. 1, Ar-Rahman. Yang kedua, Ar-Rahim. Yang ketiga, Ar-Rabbu. Dan yang keempat, Al-Maliku. 4 Asmaul Husna ini itu ada di dalam surat Al-Fatihah. Ketika kita menghafalkan kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim, ternyata kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim itu mengapit kalimat Rabbun. Rabbun itu didampingi oleh kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa kalimat Rabbun itu didampingi oleh Ar-Rahman Ar-Rahim? Karena di dalam Rabbun itu mengandung Ar-Rahman dan mengandung Ar-Rahim. Ar-Rahman itu Bapak Ibu itu Rahman. Ar-Rahim pun Rahman. Cuman kalau Ar-Rahman itu rahmatnya cuma 1. Dan diberikan oleh Allah di dunia. Sedangkan kalau Ar-Rahim itu rahmatnya 99. Artinya kalau Ar-Rahman itu Pak diberikan pada seluruh makhluk, orang yang tidak beriman pun oleh Allah diberikan rizki. Yang tidak beriman pun diberikan rizki oleh Allah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, sampai pada satu saat pernah Nabi Musa kedatangan tamu non-muslim. Orang yang tidak beriman. Lalu kata Nabi Musa, karena kamu itu orang non-muslim, saya tidak mau menerima kamu dan tidak boleh tidur di rumah saya. Mendengar kalimat itu, malaikat Jibril turun. Wahai Musa, kenapa engkau itu sampai mengusir orang yang tidak beriman kepada Allah? Padahal Allah pun memberikan rizki kepada dia, walaupun dia tidak beriman kepada Allah. Begitu kagetnya Nabi Musa, dan akhirnya menyusul kembali tamunya tersebut, silahkan kamu menginap di rumah saya, karena saya telah ditegur oleh Allah dengan penjelasan seperti ini. Mendengar kalimat itu, Bapak Ibu, akhirnya orang ini sampai masuk ke agama Nabi Musa alaihissalam. Jadi artinya Bapak Ibu, dengan bentuk kalimat kasih sayang Allah, Rahman, Rahim. Yang menjadi pertanyaan Pak,
Ibu yang sering kita kejar Ar-Rahman atau Ar-Rahim? Rata-rata orang lebih mengejar Ar-Rahman daripada Ar-Rahim. Mencari kerja, mencari dunia itu Ar-Rahman. Tapi ketika ibadah itu masuk Ar-Rahim. Luput dari dunia merasa menyesal. Tapi luput dari akhirat kadang-kadang orang mengatakan biarin besok juga ada lagi. Jadi lebih memilih Rahmannya daripada Rahimnya. Nah makanya Pak Ibu, Rahman Ar-Rahim itu ada dalam kalimat Ar-Rabbu. Itu dua-duanya ada. Makanya Rabbun itu Allah mengurus kita secara Rahmannya dan mengurus kita secara Rahimnya. Jadi artinya Rahman itu berkaitan dengan dunyawiyun, tapi kalau Rahim itu berkaitan dengan ukhrawiyun. Makanya untuk itu penyebab munculnya yang disebut dengan kelemahan iman seseorang itu tidak paham terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keduanya yaitu al-i'radu anit tafkiri fi ayatillah wa tadabburi fi ayatillah. Artinya dia tidak pernah mengkaji ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah itu artinya tidak pernah mentafakuri alam. Dan yang keduanya al-i'rad an tadabburi ayatillah. Artinya tidak suka mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang dia itu tidak pernah tafakur dan dia tidak pernah tadabbur, maka imannya makin lemah. Makanya Bapak Ibu untuk meningkatkan keimanan kita, sempatkan waktu kita untuk bisa mengkaji Al-Quran, untuk memperdalami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Da biasa Pak, upami ngaosnya lirama sok horeamnya. Pamikitu mah dipangaoskeun we. Makanya alhamdulillah di masjid ini itu ada kultum setiap hari Rabu ya. Gitu. Itu sengaja bapak-bapak, ibu-ibu tinggal mendengarkan, kemudian didatangkan para ahli ilmu ke sini untuk apa? Dipangajikeun Al-Qur'an. Karena baca pintar Pak, untuk membaca susah, maka datang untuk bisa menikmati, mendengarkan. Nah pertanyaannya, capek mendengarkan atau capek ngomong? Rata-rata capek mendengarkan. Kenapa Pak capek mendengarkan? Orang yang berbicara itu jarang nunutan. Tapi dong ngadangukeun nunutan. Berarti anu nunutan teh capek gitu kan. Jadi artinya capek mendengarkan daripada berbicara. Tantangannya Pak lebih hebat. Tapi Pak jangan khawatir Bapak Ibu. Kalau tertidur di majelis ilmu, maka tetap kebagian doa di malaikat. Yang tadi Pak, Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah berikanlah mereka magfirah. Ya Allah berikanlah mereka rahmat. Bagi siapa? Orang yang mencari ilmu, orang yang mengkaji ilmu. Teu kieu sugan saur malaikat teh kajabi nununutan henteu. Jadi kebagian Pak semuanya juga. Makanya walau Bapak, Ibu kita tertidur, insya Allah didoakeun ku malaikat. Nah itu ya. Nah ini makanya penyebab kelemahan imam itu adalah al-i'rad, tidak pernah bertafakur dan tidak pernah bertadabur. Yang ketiga Pak, yaitu fi'lul maksiat, selalu melakukan perbuatan maksiat. Maksiat hubungannya dengan Allah, musyrik dilaksanakan, sholat pun dilaksanakan. Ada juga maksiat yang hubungannya dengan sesama manusia, maka apa maksiat sesama manusia? Melakukan kezaliman Pak kepada orang lain. Artinya baik dengan ucapan, tindakan dan perbuatan kita itu para bapak bisa menyebabkan keimanan kita itu makin lemah. Dan yang terakhir yaitu tarkut taati, meninggalkan ketaatan. Kalau tadi mah mengerjakan kemaksiatan, kalau ini mah meninggalkan ketaatan. Jika 4 perkara ini dilakukan, maka iman kita makin lama akan makin melemah. Saat iman kita melemah, maka Bapak Ibu kita akan tergiur dengan harta yang akan kita tinggalkan dan bisa tergiur juga dengan wanita-wanita yang tidak bertanggung jawab. Makanya munculnya kemaksiatan itu karena lemah keimanan kita. Untuk itu solusinya apa? Agar iman kita itu dalam keadaan istiqomah dan makin kuat, jangan pernah Pak bosan berdoa. Rabbana la tujig qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dan yang kedua Bapak Ibu, jangan pernah juga bosan untuk membaca Quran, untuk mengkaji Al-Quran. Insya Allah iman kita makin kuat, iman kita menjadi istiqomah,
dan siap menghadapi situasi kondisi yang bagaimanapun juga. Apalagi nanti menghadapi 2024 tahun politik, iman kita harus makin kuat supaya kita itu diberikan nurul basiroh, cahaya penglihatan hati agar bisa menentukan siapa yang layak dipilih oleh kita. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, penyebab yang disebut dengan lemahnya keimanan. Makanya untuk itu mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita agar istiqomah dalam menjalankan keimanan dan dijauhkan juga dari perbuatan-perbuatan maksiat sehingga apa yang dijanjikan oleh Allah surga di akhirat akan diberikan kepada kita semua dan ketentraman pun akan diberikan oleh Allah pada kita semua. Itu aja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.